Saya ketemu Pak Dedi itu terakhir di acara Lamudi ya Pak ya? Iya. Ya, saat itu Pak Dedi antusias sekali bicara tentang live TikTok nih. Saya dengerin bicara-bicara, loh apa nih? Kayaknya pemasarannya mengarah ke arah sana nantinya kan Pak Dedi bilang, oh ya udah saya kepikiran, saya memang udah mau mulai TikTok ya. Bapak Ibu sekalian, Anda harus bikin konten. Kenapa? Karena konten ini yang nanti akan pergi ke akun TikToknya orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya ngomong soal hybrid kan ya, online sama offline. Kalau offline kita canvassing ketemu orang kan ya, satu-satu gitu. Kalau online, canvassingnya lewat konten. Kalau Bapak Ibu sekalian bikin konten yang lihat 10.000, artinya banyak apa sedikit? Banyak. Artinya kontennya jadi sales untuk 10.000 orang nggak? Jadi sales dia nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika saya bikin konten soal sales, ini konten saya jadi sales saya. Jadi banyak sekali perusahaan yang ngundang saya gara-gara TikTok. Saya tanya, tahu dari mana Pak? Dari TikTok. Sales gue berhasil dengan baik. Betul ya? Jadi Anda harus punya pola pikir konten itu adalah membantu meningkatkan awareness Anda. Saya akan ulang terus nih ya, meningkatkan awareness Anda. Semakin awareness Anda bagus, orang tahu, orang kenal, orang percaya, closing lebih mudah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Anda lihat. Nah, saya mau kasih contoh ini kemarin saya bawain di RMI Banten. Terus Ibu Lucy pernah ikut training saya terus bawain. Pak Dedi, saya udah praktekin apa yang Bapak kasih tahu. Siap. Dan saya berhasil. Oke Bu, langsung kita testimoni ya. Habis ini Pak Raymond siap-siap. Pak Raymond jangan sampai pergi mana-mana. Ada ke Pak Raymond ya. Habis ini. Bu Rosa cariin Pak Raymond ya. Jangan kemana. Habis ini ya. Nah ini adalah dari RMI Banten. Baru kemarin ya. Saya rekam langsung khusus. Silakan kita dengerin. Saya Lucy dari SM Property ya. Saya pernah punya pengalaman, saya mau share ya. Saya iklannya satu properti udah lewat media lain, udah laku-laku. Nah suatu saat saya coba iseng, saya cuma syuting aja rumahnya dari luar sekitarnya. Thread paling 14 detik ya. Nah pada saat itu kebetulan ada yang lihat. Terus ya screenshot saya punya iklan. Dia hubungi saya lewat WA, dia tanya, Bu ini rumahnya masih ada nggak? Saya bilang masih ada. Terus janjian datang jam 3, ternyata dia mulai jam 5 baru datang. Pas sudah lihat ketemu sama pemiliknya, dia langsung DP loh 10 juta. Coba, secepat ini iklannya kita di TikTok itu gratis, kita dapat komisinya puluhan juta. Jangan lupa ya, kita aktif TikTok dan rajin bikin posting, begitu kita bisa cuan. Tepuk tangan buat Bu Lucy ya. Ini umurnya berapa? 30, 20, apa 50 kira-kira? 50-an, udah tua juga, betul kan ya? Jangan masuk, saya udah tua Pak Dedi, gitu ya. Ini sama umur 50-an, bisa ya? Nah, ini kan video, sekarang kita dengerin langsung yang live. Karena saya baru ketemu sama beliau, sebulan yang lalu kurang lebih Raymond ya. Kita ngobrol sampai intens, ya, belajarnya semangat banget. Dia itu, wah berhasil Pak, wah saya senang banget. Kita tepuk tangan buat Raymond dari era, tepuk tangan dong, yeay! Ya, cerita dong. Kita dengerin dia ya, sampai buka puasa aja mohon ya, jadi saya selesai. Silakan, kita dengerin di atas biar kelihatan, Raymond. Karena kalau di bawah nggak kelihatan di belakang. Yuk, saya naik sini. Ya, silakan. Ya, susah benar ini. Ya, siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya dengar Raymond. Saya ketemu Pak Dedi itu terakhir di acara Lamudi ya Pak ya? Iya. Ya, saat itu Pak Dedi antusias sekali bicara tentang live TikTok nih. Saya dengerin bicara-bicara, loh apa nih? Kayaknya pemasarannya mengarah ke arah sana nantinya kan Pak Dedi bilang, oh ya udah saya kepikiran, saya memang udah mau mulai TikTok ya, maksudnya mau mulai isi konten di TikTok. Lalu pas pada saat Pak Dedi bicara gitu kan antusias, saya juga tertarik nih. Terus Pak Dedi ngomong gini, iya semua orang kalau mendengarkan, tapi actionnya nggak ada ya. Capek ya. Pas ngomong gitu, waduh, saya mau buktiin nih sama Pak Dedi, pasti bisa gitu loh. Akhirnya setelah ketemu Pak Dedi, saya pulang setiap hari, saya isi konten di TikTok gitu loh. Jadi yang konten yang di Instagram saya modifikasi, saya masukin suara, kan suara saya nggak bagus ya kalau di itu. Akhirnya saya pakai suara Google
ya. Terus Pak Deddy juga bilang tadi benar ada orangnya. Memang ada sebagian saya ada di videoin ada saya, ada yang enggak. Tapi saya usahain ada suaranya gitu. Jadi akhirnya saya pakai suara sebenarnya pakai suara di CapCut sih Pak. Iya. Nah, saya isi, saya masukin. Pokoknya yang kata-katanya saya cari deh. Salah satunya saya juga kadang pakai chat GPT tadi. GPT. Saya udah pakai chat GPT udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Saya pakai. Terus ya udah akhirnya follower saya tadinya tuh hanya 350-an kalau nggak salah. Nah setelah itu saya coba posting setiap hari satu, ada yang 2 setiap hari. Ternyata tiba-tiba ada satu posting saya yang viral. Suatu posting saya yang viral, kebetulan rumahnya juga bagus ya. Terus naik dan follower saya naik jadi tiba-tiba dalam beberapa minggu naik jadi 600-an. Saya juga kaget, wah berarti sebenarnya bisa juga nih gitu kan. Yang penting bikin konten yang menarik, yang orang tuh pengen lihat gitu loh. Ya, akhirnya saya coba bikin lagi, sampai akhirnya, oh ya, Pak Deddy kan bilang kalau mau dapetin live TikTok harus 1000 follower ya? Iya, 1000 follower. Saya sempat nanya Pak Deddy, Pak, kalau nggak followernya nggak 1000 gimana harus install aplikasi itu kan? TikTok seller ya. TikTok seller, saya udah install, cuman saya pikir saya nggak mau pakai duluan, saya pengen coba dulu, bisa nggak dapat 1000 follower? Terus saya coba lagi masukin konten terus, pas hari Senin, ini Selasa ya? Ini Selasa, ini Rabu Selasa dulu. Selasa ya? Hari Minggu kemarin saya iseng, tiba-tiba follower saya naik sampai dari 750 sampai 850 semalam, kok udah 850, terus ada itu Pak, ada notifikasi dari TikTok. Apa sih ini live? Saya pikir udahlah, saya cuekin dulu. Pas Senin paginya, saya buka, loh follower saya udah sampai 900. Terus saya dapat live TikTok. Saya bilang, wah berarti saya nggak usah pakai TikTok seller, saya pakai dapat live TikTok. Dan akhirnya tadi pas ketemu Pak Deddy, saya bilang, Pak ini saya udah 900 aja langsung dapat live TikTok. Wah saya bilang saya langsung bisa jualan nih kalau live nih kan. Kan dari live TikTok itu orang bisa langsung melihat itu memang ini menurut saya agak powerful ya untuk saat ini menurut saya TikTok ini, dan ya memang belum sampai kayak ibu tadi ada yang DP, tapi at least memang ada beberapa yang tadi bilang awareness dulu gitu loh. Jadi puji Tuhan sih saya lumayan ini sampai sekarang tadi juga masih naik terus lagi gitu loh. Nah mudah-mudahan sih bisa jualan juga nih Pak. Siap. Thank you. Teman-teman Pak Raymond ya. Pak Raymond, thank you Pak. Luar biasa. Untung ada Pak Raymond cerita, biar naik langsung ya. Bukan saya ngomong doang loh ya, Pak Raymond praktek, Bapak Ibu praktek. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, real tuh. Pak Raymond praktekin. Dan satu yang saya rasain dari beliau adalah, beliau Uber saya terus. Habis saya minta nomor handphone, dia, Pak gimana cara ini? Nanya-nanya terus. Kalau orang suka belajar, saya kan kasih terus. Dan dia praktek, makanya berhasil. Jadi Bapak Ibu sekarang bikin konten. Kalau bingung bikin konten apa, gampang. ChatGPT. Tolong buatkan ChatGPT konten untuk 10 hari tentang properti. ChatGPT mikirin. Anda nggak usah mikir, biar robot yang mikir. Begitu. Ya itu enak ya ChatGPT. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tadi tuh si Pak Raymond tidak ngomong. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian tadi ngomong soal konten. Jadi Bapak Ibu sekalian harus semua bikin konten. Mulai hari ini, minimal sehari 1. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selain konten, sekarang ada satu hal yang menarik yang Bapak Ibu sekalian harus pelajari mulai hari ini. Ya, jadi pulang dari sini yang pertama adalah bikin konten dulu ya, rutin, konsisten, sampai bisa live. Karena untuk live itu 1000, tapi Pak Raymond tadi udah bikin konten rutin 900 sudah dikasih sama TikTok. Itu juga ada caranya. Ya kalau mau nanti Bapak Ibu sekalian bisa googling sendiri. Pokoknya intinya kita harus kejar bikin konten. Kalau mau cepat pasang iklan, karena ada budget ya, pasang iklan. Pokoknya kejar dulu 1000 follower. Nah 1000 follower Anda bisa live. Nah kita kan bahas dalam waktu 10 menit 15 menit ke depan tentang live ini ya. Jadi lewat live streaming TikTok penjualan UMKM meningkat pesat. TikTok Shop live stream terjadi tren baru belanja online. Live streaming TikTok kalahkan Shopee di Indonesia. Jadi powerful sekali TikTok live streaming itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian kita lihat potret belanja langsung live streaming. Pernah mendengar, tidak pernah mendengar, pernah mengakses, belum pernah mengakses, melakukan pembelian 56% yang diwawancara pernah melakukan pembelian, ya, tidak melakukan pembelian 45%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini powerful sekali data ini. Tuh, langsung di live saya lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu sekalian mulai mikir, Pak Deddy,
Kita kan jualan rumah, betul ya? Kalau itu kan jual kosmetik, jual baju, 100.000 gampang. Tapi kalau jual rumah kan miliaran. Gimana caranya? Dengar dulu baik-baik, nanti saya akan jawab pertanyaan itu. Saya akan jawab ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ngomong soal TikTok, Anda harus ngerti dulu konsepnya. Ada dua macam live, ya. Ada dua macam live. Yang pertama adalah live shopping. TikTok live shopping. Jadi itu artinya dia menggunakan keranjang kuning, orang bisa take action belanja. Ya, itu bisa dua konsepnya. Ketika Anda bikin konten, jadi Pak Raymond bikin konten, nanti Anda bisa masukin keranjang kuning. Keranjang kuning, nanti pas konten tertarik, orang bisa beli, langsung klik, langsung beli. Ya, ini terima konsepnya dulu ya, nanti kita hubungannya dengan properti ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Atau bisa live. Nah, ini lagi live tuh. Lagi live, dia ada keranjang kuningnya. Jadi orang kalau lagi lebih suka beli, dia klik, langsung keluar tuh. Langsung beli saat itu juga. Bisa take action, itu yang penting. Nah, sekarang saya jawab, Pak, itu kan barang receh. Kosmetik, baju, segala macam yang murah-murah. Sekali lagi, kita jual properti, harganya kan miliaran, betul nggak? Nggak bisa dong. Jualan di live TikTok. Nah, ini gara-gara ketemu Pak Raymond sama si Pak Raymond tuh ya. Saya bilang, bisa, saya bilang. Bisa gimana, Pak? Saya selalu cari tahu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada peluang. Sekarang memang belum bisa. Tapi percaya saya, dalam waktu 2-3 bulan, mestinya sudah bisa. Mestinya, ya. Dan kalau bisa meleset, pokoknya pasti akan terjadi. Jadi gimana caranya? Caranya begini, Bapak Ibu. Caranya, kita memang jual rumah MM-an, betul ya? Tapi boleh gak kita minta orang yang nonton kita, lu bayar DP 500.000, sekarang klik 500.000 keranjang kuning ini, nanti dapat potongan diskon sudah 10 juta. Klik keranjang kuning 500.000, nanti datang ke toko, ke kita datanya, dapat potongan 10 juta. Kira-kira bisa apa nggak bisa Bapak Ibu seperti itu? Bisa. Jadi kita nanti di TikTok Shop itu bukan jual produk, tapi jual kupon. Kupon untuk DP tanda jadi. Ya, tergantung Anda produknya berapa ya. Kalau Anda mau 1 juta, silakan 500.000 itu Anda bisa atur. Anda bisa atur. Jadi ini buat memfilter prospek yang punya potensi atau enggak. Kalau cuma live doang, dia ngerti apa kagak ya? Gua nggak tahu, betul ya? Tapi pas Anda ngomong, oke, buat Anda yang tertarik nih, kita cuma live-nya cuma sampai jam 7 sampai jam 9 ya. Silakan klik keranjang kuning. Ya, cuma 500.000, keluarin OVO-nya, keluarin GoPay-nya, 500.000 bayar, nanti kita akan datanya, nanti datang hari Minggu, ketemu saya, diomongin seperti itu kan, nanti kita akan diskon 10 juta. Nah, itu kalau sudah bisa dilakukan, maka penjualan properti Anda lewat live akan powerful sekali. Tapi sebelum itu datang, Bapak Ibu sekalian, sekarang harus bikin konten, harus persiapan, supaya minimal followernya berapa tadi? 1.000. Jangan nanti pas, udah bisa, ya follower gue baru 5 lagi. Ya harus ketinggalan lah ya. Jadi saya berharap teman-teman yang datang hari ini, pulang dari sini, take action. Saya mau ketemu 2-3 bulan lagi, Pak Deddy, saya udah berhasil. Saya senang banget, walaupun nggak dapat komisi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman sekalian, artinya, ini powerful sekali. Jadi bagus kan, mulai dari sekarang siapin. Nah, tadi namanya live shopping ya. Dan saya kasih beberapa clue yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nanti kalau suatu sudah bisa live shopping, Bapak Ibu, ini perhatikan baik-baik nih. Kalau live shopping ya, ada keranjang kuningnya ya. Yang pertama, nggak boleh hanya menampilkan produk saja tanpa memperlihatkan wajah. Jadi nanti kalau ada live shopping, ada tampilin rumah, jangan rumah mulu. Ntar bisa tiba-tiba di-ban, tiba-tiba hilang, live mati. Karena harus ada mukanya orang ya, harus ada orang ya. Kalau nggak ada orang, TikTok tahu ini direkam. Karena kedua ada rekaman Bapak Ibu. Sekarang TikTok udah makin pinter. Jadi kalau rekaman nggak ada orang, mati aja tuh live-nya. Live shoppingnya ya, live shoppingnya mati. Yang kedua, berbicara kata kasar. Ya, wow, pokoknya kata kasar lah semua, kebun binatang apa segala macam bisa hilang. Yang kedua. Yang ketiga, ada pisau. Nggak sengaja istri datang pegang pisau, mati live-nya, betul ya? Iya. Jadi hati-hati istri suruh minggir. Dia, gue lagi live, jangan lewat dari apa? Lewat. Nggak boleh ya. Saat live lebih dari 2 detik, pokoknya lebih dari 2 detik ada pisau, mati itu dia. Ya. Berbicara tanpa tujuan selama live TikTok Shop. Jadi ngomong sendiri, nggak jelas sama segala macam, nah, itu dimatiin sama TikTok ya. Ini orang gila live, jadi bisa dimatiin. Ya, jadi harus jelas kita mau jualan ya. Jangan ngomong nggak jelas ya. Nah ini yang penting nih Bapak Ibu. Penting perhatikan baik-baik ya, ini pengalaman dari klien saya. Tidak boleh menyebutkan atau bahkan mempromosikan marketplace lain selain TikTok Shop.
Jadi pas baik bagus kalian, vouchernya bisa di TikTok Shop juga, bisa di Tokopedia, mati langsung. Iya. Nggak boleh, ya. Sekarang bahkan TikTok udah pinter. Ya, tadi di toko hijau juga udah di-ban sekarang. Toko hijau, toko orange di-ban sama dia. Ya, jadi udah konsentrasi aja di TikTok aja ya, gitu. Ya, jadi hati-hati, nggak boleh. Dia tahu ada robotnya pinter, Bapak Ibu ya, robotnya dia pinter. Ya, terus silakan klik di link ini, juga nggak boleh. Pokoknya hanya di keranjang, kliknya di keranjang ya, keranjang. Siap. Nah, menjual atau promosikan barang yang dilarang oleh TikTok Shop, ini nggak boleh. Dan yang terakhir ini menarik nih, karena sih banyak mama ya, mama, cici-cici, kalau lagi live, tolong anaknya dipinggirin dulu. Iya, ya, namanya anak kan tiba-tiba datang aja ya. Karena kalau lagi live ada anak kecil, itu langsung mati live Anda. Jadi anaknya nah, mama mau live dulu ya, udah kamu di sana dulu ya. Pokoknya nggak boleh. Ada anak kecil, terus remaja pakai baju sekolah juga mati. Nggak boleh ya. Jadi bapak sekalian perhatikan baik-baik nih. Kalau mau live nanti ya, live shopping ya nggak boleh ya, seperti ini. Nah, sekarang kan Pak Didi, live shoppingnya belum bisa. Jadi kita mesti gimana? Itu kan pertanyaannya ya. Kita pakai ini. Live streaming aja, bukan live shopping. Bukan, ya. Kalau live shopping itu ada keranjang kuningnya. Kalau live streaming nggak ada keranjang kuningnya ya, nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian live aja di situ. Kalau live streaming, Anda mau nyebut Tokopedia, mau kasih QR, mau datang ke lokasi apa, aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saran saya pulang dari sini bikin konten. Kalau Raymond udah lulus ya, udah 1000, Anda mulai live streaming. Sampai satu waktu ketika udah bisa masuk pakai kupon, langsung masuk pindahin, langsung enak. Tapi siapinnya dari sekarang. Anggap aja Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini waktunya latihan. Sebelum saatnya tiba, anggap aja ada latihan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Anda mau live, perhatikan baik-baik, ini yang penting Bapak Ibu ya. Kan kita mulai live streaming dulu ya, live shopping belum bisa ya. Live streaming itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau mau live streaming harus setiap hari. Waduh aja. Siap dulu dong, jangan waduh dulu ya. Harus setiap hari tanpa libur. Mau tanggal merah, mau lebaran, mau Sabtu, mau Minggu, harus live streaming. Dan yang kedua, durasi minimalnya 2 jam. Udah dulu aja, ntar saya kasih tahu tipsnya, tenang aja ya. Udah dulu, ya ampun, mau dapet cuan apa kagak? Nungguin pameran 8 jam berdiri capek, gak ada prospek mau, betul ya? Iya, bang, gak ada orang datang, di situ aja udah, gitu ya. Jadi itu yang penting ya. Yang pertama live harus setiap hari, yang kedua harus 2 jam. Pak, gimana caranya Pak? Dengerin baik-baik caranya ya. Caranya akan lebih bagus kalau Anda pemula, kerjasamanya tim. Jadi pakai akun agensi Anda ya, kantor Anda ya, kantor A, B, C gitu ya, Senturi, 21 mana misalnya gitu ya, satu. Nah, ini dikerjain rame-rame. Jadi bikin jadwal. Kita punya agent berapa? 10. Lu Senin, lu Selasa. Lalu masih bujangan nih, lu Minggu ya, gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi Anda bikin jadwal Senin sampai Minggu terus berulang. Minimal berapa lama? Minimal 6 bulan konsisten. Karena kenapa perlu lama Pak Didi? Sama seperti kita buka toko, langsung rame apa enggak buka toko? Enggak. Jadi pertama terus yang penting konsisten, 6 bulan. Anggap aja itu sama seperti nyari prospek. Ya, jadi bikin akun kantor satu, terus yang kerjain rame-rame. Yang lainnya satu akun. Jadi 2 jam itu dibagi aja. Jadi misal 2 jam dibagi 4 orang. Kalau 2 jam dibagi 4, satu orang berapa menit? 30 menit, betul ya? Jadi live-nya satu nih, tapi orangnya 4, udah 30 menit balik oke si A, karena si B lu gantian, tapi ini tetap nyala. Yang kedua yang ngomong siapa? Si B. Gitu. Yang ketiga yang ngomong si C, yang keempat yang ngomong si D. Begitu gantian. Jadi Anda nggak usah 2 jam ngomong terus, kecuali emang sering banyak ngomong daripada ngocehin anak kan, dan ngoceh di TikTok begitu ya. Iya, ngocehin anak, mulai anaknya pusing, ya udah ngoceh di TikTok aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi 2 jam itu bisa dibagi. Dan perhatikan baik-baik lagi ya,
Yang nonton di TikTok itu nggak ada yang stay 2 jam, nggak ada. 5 menit, 10 menit itu udah hilang dia. 5 menit, 10 menit dia pasti udah hilang. Skip. Kecuali Anda bagus banget ya. Nah artinya apa? Konten yang Anda sampaikan, Anda boleh ulang-ulang. Karena orangnya beda. Jadi pas 10 menit, oke kita akan PK ya. Begini, jadi ibarat A sampai Z ya. Banyak orang yang live itu idealis. Pas saya mau live, saya 2 jam akan menjelaskan A sampai Z. Lu ngomong A sampai Z, yang nonton juga bener-bener kabur semua, betul ya? Nah, jadi Anda cuma ngomong A sampai B. Baik, Bapak sekalian, kelebihan rumah ini adalah A begini, B begini, C begini, D begini. Udah jelas ya? Kalau kurang jelas ini silakan udah. Habis itu, oke, baik Bapak sekalian baru datang, saya akan jelaskan. Kelebihan rumah kita adalah A begini, B begini, A, B, C, D, ulang aja 4 kali. Betul ya? Aman, susah apa gampang? Oh, tadi gitu ya, iya. Jadi gitu. Jadi caranya seperti itu, Besti. Jangan takut tuh 2 jam Pak, bantu tiap hari Pak. Nah, buat para pemimpin cabang nih yang punya agensi, mesti bagi mulai hari ini, ya, mesti mulai bagi. Pokoknya satu account, kerjaan rame-rame keroyokan. Bikin jadwal, bikin jadwal 2 jam, bagi orangnya setiap hari. Kalau pertama-tama, kan kita belum tahu nih, Pak, prime time-nya jam berapa? Kita nggak tahu prime time-nya ya, karena jual properti kan lain-lain juga. Anda boleh coba dulu, mungkin coba pagi, coba siang, coba malam. Nanti kalau udah ketemu yang gimana cocok dalam macam, Anda boleh mulai rutin terus di situ. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini caranya. Ya, sementara itu dulu. Ini waktunya cepet banget, tinggal 5 menit kalau mau nanya. Ya, cepet banget waktunya. Udah saya udah mau dikit-dikit nanya. Sebentar ya, banyak yang nanya. Bentar ya Pak. Karosnya lagi mau buka puasa soalnya ya, siap. Jadi saya perangkap semuanya dah ya, siap. Siap, 5 menit. Ini mau nanya ya, siap. Iya, Langsung ke poin ibu pertanyaannya. Karena iya, kalau di Facebook kan akun bisa beberapa Pak ya, di TikTok juga bisa beberapa. Siap. Bisa, tapi ngurusin banyak akun pusing. Udah 1 akun aja, begitu ya? Iya. 1 akun aja Bu, ngapain banyak-banyak? Pusing. 1 akun lebih susah, ngurusin banyak akun. Nih Bapak. Ya. Silakan Pak. Pak, untuk 2 jam ini apakah harus langsung 2 jam atau dalam 1 hari itu bisa dibagi-bagi 1 jam atau gimana? Jangan dibagi-bagi cintanya Pak. 2 jam Pak. Langsung. 2 jam, ya. Terus Nggak apa boleh. konsekuensi kalau memang nggak nyampe 2 jam? Jadi gini, dia kan ada algoritmanya. Ya. Dia lihat konsistensi kita. Kalau konsisten artinya dia ini akunnya bagus nih. Kalau nggak konsisten artinya ibarat begini, lu melakukan aktivitas yang harus dilakukan nggak? Kalau nggak lakukan ya nggak apa-apa. Cuma dia dorongnya mungkin tidak semaksimal kalau kita 2 jam. Oke. Kita doang. Jadi minimal 2 jam. Minimal, tapi jangan 24 jam ya Pak ya. Apalagi mandi lumpur. Jangan ya, kita ya. Minimal 2 jam, 2 jam cukup ya. 2 jam cukup. Ada lagi? Ya siapa? Pak, bentar ya. Ya siapa silakan Pak. Pak, saya Handiau dari Siapa? Santuri Metro. Siapa? Saya ada pertanyaan gini Pak, saya juga main sosial media juga. Siap. Tapi waktu itu ada riset dalam suatu training mengatakan gini ya, TikTok, Instagram, Facebook itu berbeda range umurnya, penggunanya juga berbeda. Facebook mungkin lebih oldies ya, kemudian Instagram di bawahnya, dan TikTok itu kebanyakan ABG Pak. Ini pendapat saya dan saya membenarkan itu. Ya. Nah, apa pendapat Bapak mengenai itu Pak? Siap. Saya nggak jawab pakai teori Pak, saya jawab pakai saya sebagai praktisi. Oke, Pak. Jadi ketika saya main TikTok, saya juga sama seperti Bapak. Saya bilang sama Edo, lu nggak salah, ini bocil-bocil, nggak cocok sama saya, betul ya? Tapi pas saya bikin Pak, ternyata direkturnya perusahaan Telkomsel dari Timor Leste nonton, direkturnya dari Sosro nonton, bos-bos nonton Pak. Jadi mereka lihat, cuma mereka memang nggak bikin konten, itu Pak. Nggak bikin konten, orang-orang tua itu nggak bikin, tapi mereka nonton. Karena bedanya Facebook, ini direkam nggak boleh ya, beda Facebook, Instagram, sama TikTok adalah Pak. Facebook itu statis, banyak kan teman-teman kita doang masa lalu, betul ya? Iya, ya, segitu-gitu aja. Kalau Instagram, banyak kan cakep-cakep, walaupun sekarang udah masuk Reels ya, udah ada Reels, udah bagus ya. Tapi TikTok itu fun banget. Jadi orang kalau butuh hiburan enak, cepet seperti itu. Jadi sebenarnya itu data kapan Pak? Kalau kita praktekkan sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang penting begini Pak, kalau Bapak mengamini pendapat nggak apa-apa. Cuma saya mau kasih tahu ini lagi anginnya gede di sini. Kalau Bapak nggak pakai saya, dan live shoppingnya berbeda sama Facebook, sama Instagram beda. Di Instagram nggak bisa langsung beli. Di Facebook juga lebih susah. Di TikTok lebih mudah. Dan TikTok itu lebih mendorong Pak. Itu enaknya anginnya lagi di sana. Ya, thank you Pak. Ada tipsnya buat naikin follower nggak Pak? Bikin konten konsisten. Kalau mau lebih cepat, pasang iklan supaya minimal 1000 dulu. Pokoknya hit tugas kita adalah 1000 follower. Habis itu udah selesai. Temanya sama Pak? Temanya sama, properti.
Kalau Bapak pusing, ke ChatGPT. Tolong buatkan konten tentang properti selama 30 hari. Ya mikir Pak, tinggal mau bikin konten. Kan gak usah pusing Pak. Iya. ChatGPT kan suruh mikir. Ya sebentar ya, ini banyak banget nih ya. Kalau buka puasa ya. Kalau buka puasa, di sini ya. Mana, silakan. Ini dulu ya. Sebelah kanan dulu ya, sebelah kiri ya Bu ya. Ini banyak, pasti banyak banget nih ya. Siap. Halo, sore Pak, Siap. mau nanya. Ya. Lebih baik kita bikin TikTok itu sendiri live, video sendiri, atau kita minta bantu teman, Siap. biar bagus. Siap. Jadi gini, tadi saya bilang, tergantung tujuannya apa, ya. Kalau bagus buat apa? Kan kita mau jualan, betul ya? Nah, bikin sendiri aja. Kalau ibu kuat, sehari tiap hari, 2 jam, lakukan sendiri. Kalau kuat ibu ya, kalau nggak kuat kolaborasi. Pakai akun satu, akun bareng-bareng, akun kantor kita. Itu dulu ya. Nanti kalau udah jago, bikin sendiri ya. Bos, gue bikin akun sendiri ya. Gitu, boleh ya. Sementara akun perusahaan dulu. Ada lagi? Kanan, kiri dia, Pak. Kiri depan, baru belakang ya. Ini depan 2, habis belakang. Waduh, ini yang buka puasa, tunggu sebentar ya. Siap ya Pak. Terus. Pak, dari semua yang ada di TikTok itu ada view, ada follower, ada like. Itu yang paling bisa membuat orang untuk kita jualan itu apa sih? Yang paling penting adalah kita konsisten bikin konten, seorang tahu, kenal sama percaya kita Pak. Itu aja. Masalah like, follower itu akan ngikut. Makanya kalau TikTok orang nggak pernah, follow TikTok gua dong, nggak pernah. Karena TikTok itu followernya dikasih sama TikTok. Beda sama Instagram, sama YouTube. Lu follow Instagram gua dong. Kalau saya nggak pernah suruh orang follow TikTok saya, karena follower semua dari TikTok, bukan dari suruh orang. Gitu Pak. Jadi yang penting bikin konten sama konsisten. 1000 follower. Ibu sebelahnya, habis ini baru belakang. Silakan. Habis ini baru belakang ya. Sebentar ya Bu, ke belakang. Silakan. Iya, Pak Dedi, saya punya pertanyaan seputar hashtag sama musik. Nah, jadi kalau misalnya konten kita buat di Reels, di IG, itu kan dia kan kalau misalnya ada musik tertentu, dia bisa nge-hit kan. Nah, kalau misalnya di TikTok itu gimana gitu? Apakah ada algoritma kayak gitu juga? Gitu? Kurang lebih sama, tapi paling powerful itu kontennya tentang apa? Ada value-nya apa enggak? Kalau joget-joget doang, ya nggak bisa lah. Kecuali yang cakep banget, seksi banget, itu menang lain ya. Tapi kan kita nggak jual begitu ya, jual properti ya, iya ya. Ya, begitu. Iya, karena kan kontennya properti. Ya. Otomatis nggak mungkin dong kita pakai lagu hit-hit gitu. Boleh. Gini, ini menarik kayak gini. Misalnya Anda mau bidik orang umur 50-an, betul ya? Orang umur 50-an dengar lagu tahun 90-an, betul nggak? Nah, Anda pilih background-nya lagu tahun 90-an. Jadi pasti ingat waktu di klimaks dulu, waktu di Stardust nih, dia kena cocok ke bahasanya, gitu ya. Anak Stardust angkat tangan, nggak usah angkat tangan ya, siap ya. Siap main Gi. Ya habis ini belakang, Waras habis ini belakang ya, habis main Gi belakang. Siap ya Bu, sebentar ya Bu, main Gi dulu. Kalau mau buat TikTok untuk kantor sama yang pribadi marketing, cara pembuatannya untuk institusi sama pribadi beda atau sama? Jadi gini, ada yang bisnis, ada yang creator. Saran saya pakai yang creator aja, karena kalau bisnis terlalu banyak aturan-aturannya. Pakai creator, ya, gitu Pak. Pakai creator. Iya, jadi ada yang bisnis sama creator. Kalau bisnis itu banyak aturannya, lagunya nggak boleh ini, lagunya nggak boleh itu, segala macam. Kalau creator lebih enak, ya. Belah kiri tadi pegang mic, silakan Bu. Ya, saya mau tanya, ini saya udah lihat yang Olivia Lim ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau saya lihat sih kayaknya nggak sampai 2 jam ya. Kayaknya mungkin saya sering dengar bikin TikTok itu 1 menit. Iya, itu bukannya live, itu bikin konten. Iya, jadi saya mau tanya, maksudnya kalau untuk menaikkan tadi follower itu bikin konten dulu. Iya, konten yang seperti Jadi gini, kita bikin konten supaya kita 1000 follower. Ketika 1000 follower, biar kita bisa live. Tapi supaya orang menarik, tetap konten itu perlu dibuat. Konten kita mau live besok nih, kita bikin konten dulu. Guys, mau dapat rumah murah gak? Besok jam 11, saya mau live. Catat ya kalian sampai baik. Besok aja jam 11 ya. Udah, nonton, begitu. Ya, belakang lagi kiri. Ya, Pak boleh Bu, bantu Bu Ros ini banyak sekali Bu. Pesertanya banyak sih Pak Clement, Pak Eki. Iya siap Bu. Pak, tadi kan katanya Bapak yang nonton live streaming juga nggak 2 jam dari awal sampai akhir. Jadi sebetulnya efektifnya mana live streamingnya atau cuma orang nonton sebentar itu kalau kita bikin konten kan juga pendek. Mana yang lebih efektif? Jadi gini, kalau konten itu kan biar orang lihat kita karena kan nggak per jam kan kalau konten kan ya. Kalau live kan dia nonton. Ibaratnya gini, ibu bukan di toko lah. Ya jualan kolak, kan orang lewat atau keluar pergi, betul deh. Yang serius mampir, habis itu pergi lagi kan nggak mungkin nungguin beli kolak 2 jam nungguin depan kolak aja gitu kan enggak kan? Sama kalau dia gue tertarik, gue bayar 500 ribu, habis dia pergi nggak apa-apa dong. Itu sama aja, ilustrasinya seperti jualan offline, cuma sekarang di online, begitu Bu. Satu lagi pertanyaan. Iya siap. Tadi Bapak bilang, kalau misalnya itu bisa aja di positifnya
dimasukin ke keranjang kuning. Iya. Tapi kan kalau kita jualan properti, kalau kita properti itu kan barangnya cuma satu. Kalau semua masukin ke keranjang kuning bukan nanti jadi heboh, Pak. Siap. Jadi tadi saya udah jawab tuh ya. Sebenarnya kalau rumah second emang susah, karena rumah second cuma satu, tapi bisa juga. Cuma yang bisa Anda lakukan itu adalah ketika Anda punya listing berapa rumah second banyak, 10 rumah, vouchernya aja satu. Pokoknya voucher ini bisa dapat apa dengan beli 10 rumah ini, gitu Bu. Jadi yang kita jual adalah voucher. Kenapa voucher ini? Karena voucher itu buat memilah prospek yang potensial apa enggak. Itu sebenarnya. Karena tadi kan orang melihat, dia serius gak kalau sudah bayar gopecek, gitu. Ya Bu, thank you. Siap. Karena sampai jam berapa? Sampai jam 8, ya ampun. Ya. Siap. Lagi nyari asan ini. Dari Hasan. Cukup Bapak Ibu gini deh ya. Nah, satu terakhir. Nanti saya kasih nomor saya di sini ya, siap. Yang kedua harus 2 jam. Pak, gimana caranya, Pak? Dengerin baik-baik caranya ya. Caranya akan lebih bagus kalau Anda pemula, kerjasamanya tim. Jadi pakai akun agensi Anda ya, kantor Anda ya. Kantor A, B, C, misalnya Seturi, Vetionana misalnya gitu ya. Satu. Nah, ini dikerjain rame-rame. Jadi bikin jadwal. Kita punya itu berapa? 10. Lu Senin, lu Selasa. Lalu masih bujangan nih. Lu Minggu ya, gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi Anda bikin jadwal Senin sampai Minggu terus berulang. Minimal berapa lama? Minimal 6 bulan konsisten. Karena kenapa perlu lama Pak Deddy? Sama seperti kita buka toko. Langsung rame apa enggak buka toko? Enggak. Jadi pertama terus yang penting konsisten. 6 bulan. Anggap aja itu sama seperti dari prospek. Ya, jadi bikin akun kantor satu, terus yang kerjain rame-rame. Yang lainnya satu akun. Jadi 2 jam itu dibagi aja. Jadi misal 2 jam dibagi 4 orang. Kalau 2 jam dibagi 4, 1 orang berapa menit? 30 menit, betul ya? Jadi live-nya 1 nih, tapi orangnya 4. Udah 30 menit balik oke si A, karena si B itu gantian, tapi ini tetap nyala. Yang kedua yang ngomong siapa? Si B. Gitu. Yang ketiga yang ngomong si C. Yang keempat yang ngomong si D. Begitu gantian. Jadi Anda nggak usah 2 jam ngomong terus, kecuali emang sering banyak ngomong daripada ngoceh anak kan, dan ngoceh di TikTok begitu ya. Iya, ngoceh anak mulai lagi pusing, ya udah ngoceh di TikTok aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi 2 jam itu bisa dibagi. Dan perhatikan baik-baik lagi ya, Yang nonton di TikTok itu nggak ada yang stay 2 jam, nggak ada. 5 menit, 10 menit itu udah hilang dia. 5 menit, 10 menit dia pasti udah hilang. Skip. Kecuali Anda bagus banget ya. Nah, artinya apa? Konten yang Anda sampaikan, Anda boleh ulang-ulang. Karena orangnya beda. Jadi pas 10 menit, oke kita akan PK ya. Begini, jadi ibarat A sampai Z ya. Banyak orang yang live itu idealis. Pas saya mau live, saya 2 jam akan menjelaskan A sampai Z. Lu ngomong A sampai Z, yang nonton juga bener-bener kabur semua, betul ya? Nah, jadi Anda cuma ngomong A sampai D. Baik, Bapak sekalian, kelebihan rumah ini adalah A begini, B begini, C begini, D begini. Udah jelas ya? Kalau kurang jelas ini silakan udah. Habis itu, oke, baik Bapak sekalian baru datang, saya akan jelaskan. Kelebihan rumah kita adalah A begini, B begini, A, B, C, D, ulang aja 4 kali. Betul ya? Aman, susah apa gampang? Oh, tadi gitu ya, iya. Jadi gitu. Jadi caranya seperti itu, Besti. Jangan takut tuh, gue jumpa bantu tiap hari, Pak. Nah, buat para pemimpin cabang nih yang punya agensi, mesti bagi mulai hari ini, ya, mesti mulai bagi. Pokoknya satu account, kerjaan rame-rame keroyokan. Bikin jadwal ya, bikin jadwal 2 jam, bagi orangnya setiap hari. Kalau pertama-tama, kan kita belum tahu nih, Pak, prime time-nya jam berapa? Kita nggak tahu prime time-nya ya, karena jual properti kan lain-lain juga. Anda boleh coba dulu, mungkin coba pagi, coba siang, coba malam. Nanti kalau udah ketemu yang gimana cocok dalam macam, Anda boleh mulai rutin terus di situ. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini caranya. Ya, sementara itu dulu. Ini waktunya cepet banget, tinggal 5 menit kalau mau nanya. Ya, cepet banget waktunya ya. Saya udah mau dikit-dikit nanya. Sebentar ya, banyak yang nanya. Bentar ya Pak, karosnya lagi mau buka puasa soalnya ya, siap. Jadi saya merangkap semuanya dah ya, siap. Siap, 5 menit. Ini mau nanya ya, siap. Iya, langsung ke poin ibu pertanyaannya. Kalau di Facebook kan akun bisa beberapa Pak ya, di TikTok juga bisa beberapa. Siap. Bisa, tapi ngurusin banyak akun pusing. Udah satu akun aja, begitu ya? Iya. Satu akun aja Bu, ngapain banyak-banyak? Pusing. Satu akun lebih susah, ngurusin banyak akun. Nih, Lora.
Ya. Silakan, Pak. Pak, untuk 2 jam ini apakah harus langsung 2 jam atau dalam satu hari itu bisa dibagi-bagi 1 jam atau gimana? Jangan dibagi-bagi cintanya, Pak. 2 jam, Pak. Langsung. 2 jam, ya. Terus Nggak boleh. apa konsekuensi kalau memang nggak nyampe 2 jam? Jadi gini, dia kan melihat ada algoritmanya. Ya. Dia ngeliat konsistensi kita. Kalau konsisten artinya dia, ini akunnya bagus nih. Kalau nggak konsisten artinya ibarat begini, lu melakukan aktivitas yang harus dilakukan nggak? Kalau nggak lakukan ya nggak apa-apa, cuma dia dorongnya mungkin tidak semaksimal kalau kita 2 jam. Oke. Kita doang. Jadi minimal 2 jam. Minimal, tapi jangan 24 jam ya Pak ya. Apalagi mandi lumpur, jangan ya, kita ya. Minimal 2 jam, 2 jam cukup ya, 2 jam cukup. Ada lagi? Ya siapa? Pak, bentar ya. Ya siapa silakan Pak. Pak, saya Handiau dari Siapa? Santuri Metro. Siapa? Saya ada pertanyaan gini Pak, saya juga main sosial media juga. Siap. Tapi waktu itu ada riset dalam suatu training mengatakan gini ya, TikTok, Instagram, Facebook itu berbeda range umurnya, penggunanya juga berbeda. Facebook mungkin lebih oldies ya, kemudian Instagram di bawahnya, dan TikTok itu kebanyakan ABG Pak. Ini pendapat saya dan saya membenarkan itu. Ya. Nah, apa pendapat Bapak mengenai itu Pak? Siap. Saya nggak jawab pakai teori Pak, saya jawab pakai saya sebagai praktisi. Oke. Jadi ketika saya main TikTok, saya juga sama seperti Bapak. Saya bilang sama Edo, lu nggak salah, ini bocil-bocil, nggak cocok sama saya, betul ya? Tapi pas saya bikin Pak, ternyata direkturnya perusahaan Telkomsel dari Timor Leste nonton, direkturnya dari Sosotro nonton, bos-bos nonton Pak. Jadi mereka lihat, cuma mereka memang nggak bikin konten, itu Pak. Nggak bikin konten, orang-orang tua itu nggak bikin, tapi mereka nonton. Karena bedanya Facebook, ini direkam nggak boleh ya, beda Facebook, Instagram, sama TikTok adalah Pak. Facebook itu statis, banyak kan teman-teman kita doang masa lalu, betul ya? Iya, ya, segitu-gitu aja. Kalau Instagram, banyak kan cakep-cakep, walaupun sekarang udah masuk Reels ya, udah ada Reels, udah bagus ya. Tapi TikTok itu fun banget. Jadi orang kalau butuh hiburan enak, cepet seperti itu. Jadi sebenarnya itu data kapan Pak? Kalau kita praktekkan sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang penting begini Pak, kalau Bapak mengamini pendapat Bapak nggak apa-apa. Cuma saya mau kasih tahu ini lagi anginnya gede di sini. Kalau Bapak nggak pakai saya, dan live shoppingnya berbeda sama Facebook, sama Instagram beda. Di Instagram nggak bisa langsung beli. Di Facebook juga lebih susah. Di TikTok lebih mudah. Dan TikTok itu lebih mendorong Pak. Itu enaknya anginnya lagi di sana. Ya, thank you Pak. Ada tipsnya buat naikin follower nggak Pak? Bikin konten konsisten. Kalau mau lebih cepat, pasang iklan supaya minimal 1000 dulu. Pokoknya hit tugas kita adalah 1000 follower. Habis itu udah selesai. Temanya sama Pak? Temanya sama, properti. Kalau Bapak pusing, ke ChatGPT. Tolong buatkan konten tentang properti selama 30 hari. Dia mikir Pak, tinggal Bapak bikin konten. Kan gak usah pusing Pak. Iya. Iya Pak. ChatGPT kan suruh mikir. Ya sebentar ya, ini banyak banget nih ya. Kalau buka puasa ya. Kalau buka puasa, langsung di sini ya. Mana, silakan. Ini dulu ya. Sebelah kanan dulu ya, sebelah kiri ya Bu ya. Ini banyak, pasti banyak banget nih ya. Siap. Halo, sore Pak, Siap. mau nanya. Ya. Lebih baik kita bikin TikTok itu sendiri live, video sendiri, atau kita minta bantu teman Siap. biar bagus. Siap. Jadi gini, tadi saya bilang tergantung tujuannya apa, ya. Kalau bagus buat apa? Kan kita mau jualan, betul ya. Nah, bikin sendiri aja. Kalau ibu kuat, sehari tiap hari 2 jam lakukan sendiri. Kalau kuat ibu ya, kalau nggak kuat kolaborasi. Pakai akun satu, akun bareng-bareng, akun kantor kita. Itu dulu ya. Nanti kalau udah jago, bikin sendiri ya. Bos, gue bikin akun sendiri ya. Gitu, boleh ya. Sementara akun perusahaan dulu. Ada lagi? Kanan, kiri dulu ya. Pak, kiri dulu ya, kiri ya. Kiri depan, baru belakang ya. Di depan 2, habis belakang. Waduh, ini yang buka puasa, tunggu sebentar ya. Siap ya Pak, ya Pak. Terus. Pak, dari semua yang ada di TikTok itu ada view, ada follower, ada like. Itu yang paling bisa membuat orang untuk kita jualan itu apa sih? Yang paling penting adalah kita konsisten bikin konten, seorang tahu, kenal sama percaya kita Pak. Itu aja. Masalah like, follower itu akan ngikut. Makanya kalau TikTok orang nggak pernah, follow TikTok gua dong, nggak pernah. Karena TikTok itu followernya dikasih sama TikTok. Beda sama Instagram, sama YouTube. Lu follow Instagram gua dong. Kalau saya nggak pernah suruh orang follow TikTok saya, karena follower semua dari TikTok, bukan dari seluruh orang. Gitu Pak. Jadi yang penting bikin konten sama konsisten. 1000 follower. Ibu sebelahnya, habis ini baru belakang. Silakan. Habis ini baru belakang ya. Sebentar ya Bu, ke belakang. Silakan. Iya, Pak Dedi, saya punya pertanyaan seputar hashtag sama musik. Nah, jadi kalau misalnya konten kita buat di Reels, di IG itu kan dia kan kalau misalnya ada musik tertentu dia bisa nge-hit kan. Nah, kalau misalnya di TikTok itu gimana gitu? Apakah ada algoritma kayak gitu juga gitu? Kurang lebih sama, tapi paling powerful itu kontennya tentang apa? Ada value-nya apa enggak? Kalau joget-joget doang, ya nggak bisa lah. Kecuali yang cakep banget, seksi banget, itu menang lain ya. Tapi kan kita nggak jual begitu ya, jual properti ya, iya ya.
Ya, begitu. Iya, karena kan kontennya properti. Iya. Otomatis nggak mungkin dong kita pakai lagu hit-hit gitu. Boleh. Gini, Boleh. ini menarik kayak gini. Misalnya Anda mau bidik orang umur 50-an, betul ya? Orang umur 50-an dengar lagu tahun 90-an, betul nggak? Nah, Anda pilih background-nya lagu tahun 90-an. Jadi pasti, ingat waktu di klimaks dulu, waktu di Stardust nih, dia kena cocok tuh bahasanya, gitu ya. Anak Stardust angkat tangan, nggak usah angkat tangan ya, siap ya. Thank you, Pak. Siap Maiki. Ya habisin belakang, Waras habisin belakang ya, habiskan Maiki belakang. Siap ya Bu, sebentar ya Bu, Maiki dulu. Kalau mau buat TikTok untuk kantor Ya. sama yang pribadi marketing, Ya. cara pembuatannya untuk institusi sama pribadi beda atau sama? Jadi gini, ada yang bisnis, ada yang creator. Saran saya, pakai yang creator aja. Karena kalau bisnis terlalu banyak aturan-aturannya. Pakai creator, ya, gitu Pak. Pakai creator. Iya, jadi ada yang bisnis sama creator. Kalau bisnis itu banyak aturannya. Lagunya nggak boleh ini, lagunya nggak boleh itu, segala macam. Kalau creator lebih enak, ya. Belah kiri tadi pegang mic, silakan Bu. Ya, saya mau tanya, ini saya udah lihat yang Olivia Lim ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau saya lihat sih kayaknya nggak sampai 2 jam ya. Kayaknya mungkin saya sering dengar bikin TikTok itu 1 menit. Iya, itu bukannya live, itu bikin konten. Iya, Ya, itu jadi saya mau tanya, maksudnya kalau untuk menaikkan dari follower itu bisa bikin konten dulu. Iya, konten yang seperti Jadi gini, kita bikin konten supaya kita 1000 follower. Ketika 1000 follower, jadi kita bisa live. Tapi supaya orang menarik, tentu konten itu perlu dibuat. Contohnya kita mau live besok nih, kita bikin konten dulu. Guys, mau dapat rumah murah gak? Besok jam 11, saya mau live. Catat nih kalian sampai baik. Besok aja jam 11 ya. Udah, nonton, begitu. Ya, belakang lagi kiri. Ya, Pak boleh nih Bu, terbantu Bu Ros ini banyak sekali Bu. Pesertanya banyak sih Pak Clement, Pak Eki. Iya siap Bu. Pak, tadi kan katanya Bapak yang nonton live streaming juga nggak 2 jam dari awal sampai akhir. Jadi sebetulnya efektifnya mana live streamingnya atau cuma orang nonton sebentar itu kalau kita bikin konten kan juga pendek. Mana yang lebih efektif? Jadi gini, kalau konten itu kan biar orang lihat kita, karena kan nggak per jam kan kalau konten kan ya. Kalau live kan dia nonton. Ibaratnya gini, ibu bukan di toko lah. Ya jualan kolak, kan orang lewat atau keluar pergi, betul ya? Yang serius mampir, habis itu pergi lagi, kan nggak mungkin dia nungguin beli kolak 2 jam nungguin dengan kolak aja, gitu kan enggak kan? Sama kalau dia, gue tertarik, gue bayar 500 ribu, habis dia pergi, nggak apa-apa dong. Itu sama aja, ilustrasinya seperti jualan offline, cuma sekarang di online, begitu Bu. Satu lagi pertanyaan. Iya, siap. Tadi Bapak bilang, kalau misalnya itu bisa aja depositnya dimasukin ke keranjang kuning. Iya. Tapi kan kalau kita jualan properti, kalau kita properti itu kan barangnya cuma satu. Kalau semua masukin ke keranjang kuning bukan nanti diheboh Pak. Siap. Jadi tadi saya udah jawab tuh ya. Sebenarnya kalau rumah second memang susah, karena rumah second cuma satu, tapi bisa juga. Cuma yang bisa Anda lakukan itu adalah ketika Anda punya listing berapa rumah second banyak, 10 rumah, vouchernya aja satu. Pokoknya voucher ini bisa dapat apa dengan beli 10 rumah ini, gitu Bu. Jadi yang kita jual adalah voucher. Kenapa voucher ini? Karena voucher itu buat memilah prospek yang potensial apa enggak. Itu sebenarnya.